Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umat Islam yang senantiasa menegakkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan apa sih orang sukses dan bagaimana kriteria orang-orang sukses menurut Islam. Jika kita menanyakan apa itu orang sukses pada beberapa orang, maka mereka akan menjawab beraneka ragam dan bermacam-macam. Sebagian mungkin menjawab dan beranggapan bahwa orang yang sukses adalah yang memiliki kedudukan tinggi, dan sebagian yang lain akan menjawab orang yang sukses adalah orang yang kaya, orang yang memiliki kendaraan, rumah-rumah mewah, orang yang memiliki gelar berpendidikan tinggi, orang yang menjadi pengusaha, orang yang mempunyai bisnis yang hebat, mempunyai perusahaan, orang-orang besar dan terkenal. Nah, hal-hal semacam itu merupakan pendapat orang-orang yang beranggapan bahwa orang-orang sukses ya orang-orang yang seperti itu. Tentu sah-sah saja setiap orang punya pendapat tentang apa itu orang sukses dan mengatakan bahwa orang yang mendapatkan dan memperoleh apa yang dicita-citakan itu disebut dengan orang sukses. Rasanya perlu diingat bahwa kesuksesan dunia tersebut hanyalah sementara dan akan ditinggalkan, karena kenikmatan di dunia itu tidaklah kekal dan sempurna. Sehat ada sakit, muda ada tua, luang ada sempit, hidup ada mati. Maka menjadi kerugian juga bila ukuran capaian kesuksesan seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi tidaklah membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menurut Islam, seperti firman Allah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-7, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya dan terhindar dari neraka. Inilah orang-orang yang sukses sebenarnya. Hal ini karena ketika seseorang masuk surga, maka apa yang diinginkannya itu ada. Nah, apa yang disebutkan dalam ayat di bawah yang akan saya sebutkan nanti, ini adalah jalan-jalan orang-orang yang sukses. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita mengulik apa itu kesuksesan yang sebenarnya dari Quran Surah Al-Mu'minun tersebut. Ayat pertama yaitu Qad aflahal mu'minun, yang artinya yaitu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni sungguh berbahagia, sukses dan berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Ayat ini merupakan peninggian dari Allah terhadap hamba-hambanya dan menyebabkan keberuntungan dan kebahagiaan bagi mereka. Ini teruntuk untuk hamba-hamba yang mukmin dan beriman. Ayat di atas, ayat yang saya sebutkan tadi, menyatakan bahwa janji Allah itu pasti benar, yaitu keputusannya terhadap penetapan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Itu janji Allah dan Allah tidak akan memungkirinya. Kemenangan dan keberuntungan secara pribadi mukmin, sebagai pribadi mukmin itu kemenangan dan keberuntungan yakni bahagia, sukses, dan berhasil mendapatkan apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang sukses tak lepas dari amal kebajikan yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Jadi ayat yang pertama ini dijelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah salah satu orang-orang yang sukses, sukses dunia maupun sukses akhirat, yang kesuksesan itu adalah sukses yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Kita lanjut kepada ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ini ayat yang kedua dan ketiga, yaitu yang artinya orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yaitu khusyuk dalam sholat artinya qalbunya atau hatinya itu khusyuk dengan merendahkan diri dalam sholat dan memprioritaskannya dari perbuatan-perbuatan yang lain, menjauhkan diri dari sifat-sifat al-laghwi, yakni terhadap hal-hal yang tidak berguna.
Artinya tidak memberikan perhatian atau menjauhkan diri secara lahir maupun batin dari hal-hal yang tidak berguna tersebut. Khusyuk merupakan rukun ruhnya sholat. Jika perbuatan yang tidak berguna mereka jauhi, jadi dari kita khusyuk terhadap sholat gitu, itu kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jika perbuatan yang tidak berguna itu kita jauhi, maka perbuatan yang haram lebih kita jauhi lagi. Oleh karena itu, apabila seorang mampu mengendalikan anggota badan yang paling ringan digerakkan, yaitu lisannya, maka sudah tentu dia dapat mengendalikan anggota badan yang lain, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kamu aku beritahukan penumpang semua itu? Mu'adz berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jagalah ini, yaitu lisanmu sendiri, yakni lisanmu. Nah, orang-orang yang mukmin itu, karena sifat mereka yang terpuji, mereka menjaga lisan mereka dari perkataan yang sia-sia dan hal-hal yang haram. Dari dua ayat tersebut, jika kita khusyuk beribadah kepada Allah, kita akan otomatis menjauh dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna. Dan yang kedua, kita harus menjaga lisan kita supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu semakin terkontrol oleh diri kita, yaitu karena lisan kita terjaga dengan baik, maka perbuatan kita akan baik pula. Untuk ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat, dijelaskan, saya akan membacakan ayatnya, yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Mengingat bahwa kita harus berzakat sesuai dengan rukun Islam yang keempat, bahwa kita harus berzakat, suka mengeluarkan zakat dan memberikan derma yang dianjurkan untuk membersihkan diri dan hartanya dari sifat kikir, tamak, dan serakah egois. Sifat ini juga meringankan penderitaan hamba Allah yang kekurangan. Maksudnya ialah orang-orang yang membersihkan dan mensucikan dirinya, dan mereka yang menunaikan zakat yang mewajibkan atau diwajibkan pada orang fakir dan miskin, suka memberikan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ayat yang keempat ini menjelaskan bahwa orang sukses itu adalah orang-orang yang dermawan, mensedekahkan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang fakir, miskin. Dan jika kita mensedekahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, kita bisa menunaikan zakat fitrah, zakat mal yang membersihkan diri kita dan juga membersihkan hal-hal duniawi yang bersarang pada tubuh kita. Oke, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-5 dan 6 yang berbunyi walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, yang artinya yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri atau pasangan mereka atau budak-budak wanita yang dimilikinya. Wanita-wanita pembantu rumah tangga itu tidak termasuk dalam budak-budak. Jadi kita harus mengecualikan hal tersebut. Bisa dijelaskan di sini bahwa orang-orang seperti itu, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses itu bisa menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti zina, perbuatan yang bersangkut paut dengan orang yang bukan mahram kita, yaitu orang-orang yang kita tidak boleh berdua-duaan dengan mereka, tidak boleh bergandengan tangan. Nah, bentuk zina itu juga banyak. Kita harus juga menjauhi semua yang dapat mendorong pada perbuatan zina seperti berduaan tadi. Jadi kita dalam ayat tersebut itu kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita pada zina, karena zina termasuk perbuatan dari dosa besar. Jadi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri kita dari perbuatan yang zina tersebut. Nah, untuk ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Jadi ayat tersebut berbunyi faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim
ra'un walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun, yang artinya yaitu suka memelihara amanat baik yang diterima Allah maupun sesamanya. Jadi kita bisa tafsirkan dari ayat tersebut yaitu sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Maksudnya ialah orang-orang yang apabila diserahi amanat maka dia tidak berkhianat tetapi menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila telah berjanji atau mengadakan perikatan maka dia memenuhi janji tersebut. Karena berkhianat dan melanggar janji ialah termasuk orang-orang yang munafik, termasuk ciri-ciri orang yang munafik yaitu orang yang dibenci oleh Allah dan tidak akan mencium bau surga, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya terdapat 3 ciri-ciri orang munafik, yakni orang yang jika berbicara berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dia amanat berkhianat. Selain itu orang yang beruntung akan selalu memelihara dan memperhatikan salat 5 waktu dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajibnya serta memeliharanya dengan tertib dan teratur. Maksudnya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat secara sempurna pada waktu-waktu yang telah ditetapkannya, tepat pada waktunya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian saya bertanya, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Asy-Syaikhan dari Ibnu Abbas. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa kita harus amanat terhadap apa yang telah diamanatkan kepada kita. Kita harus menepati apa yang sudah kita janjikan kepada orang lain maupun kepada Allah. Kemudian di sini kita harus mengerjakan sholat waktu tepat pada waktunya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang sukses. Kemudian kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang terakhir 11 dan 10, saya akan membacakan ayatnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang artinya yaitu orang-orang mukmin yang beriman, mereka itulah orang yang akan mewarisi, dan yakni yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi bisa kita lihat Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang terpuji dan berbagai perbuatan yang mulia. Orang-orang mukmin yang memiliki sifat luhur itu patut menduduki tingkat teratas dan dari surga sebagaimana balasan karena telah menghiasi diri mereka dengan akhlak dan adab yang baik. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka tidak keluar dari sana dan mereka tidak pula mati. Selain karirnya sukses di dunia, kesuksesan karir orang yang beriman akan berlanjut pada akhirat nanti, yaitu berhak mendapatkan ganjaran surga Firdaus. Surga Firdaus tersebut merupakan surga yang paling tinggi dari surga yang lainnya. Tentu kenikmatannya pun paling dinikmati dari surga yang lainnya. Kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan dan belum dirasakan sebelumnya. Kenikmatan yang belum pernah sama sekali dilihat sebelumnya. Kenikmatan yang tidak semu, bukan kenikmatan khayalan semata, tapi kenikmatan yang sempurna yang merupakan pemberian yang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Jadi di sini kita dari kriteria-kriteria di atas disebutkan bahwa orang-orang yang beriman tersebut akan mendapatkan surga Firdaus kelak di akhirat. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi adalah jalan-jalan orang yang sukses. Bagaimana oleh karena itu hendaknya seorang hamba menimbang dirinya dengan beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, di mana dengannya mereka dapat mengetahui sejauh mana keimanan mereka bertambah atau berkurang, banyak atau sedikit. Jadi bisa kita simpulkan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa beberapa kriteria orang yang sukses yaitu orang-orang yang bisa mengimani Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11, maka dia akan dijamin oleh Allah mendapatkan surga kelak dan akan sukses dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, firman Allah Ta'ala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni sungguh berbahagia, sukses dan berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Inilah orang-orang yang sukses yang sesungguhnya, bahwa kita harus senantiasa mengimani
apa yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.